berbahagia, hatur nuhun Tosumbing ke Bandung, terima kasih sudah mau melakukan survei pertanian yang luar biasa banget. Saya dengar ada salam ST 2023 ya, betul ya? Betul ya? Jadi bilangnya kalau saya salam ST 2023, Anda jawab? Sensus pertanian. Kurang cobian ya. Oke, salam ST 2023. Mencatat pertanian Indonesia. Cakep, luar biasa. Bapak Ibu tahu kenapa ada gerakan-gerakan kayak begitu? Terang tuh, kunaon cing bet aya gerakan? Meh tertunduk? Enggak guys, enggak. Gerakan itu dibuat supaya teman-teman semuanya perasaan kita teh makin lama makin tersemangati, gitu ya. Sekali deh ya. Salam SD 2023. Mencatat pertanian Indonesia. Mencatat pertanian Indonesia. Nuhun pisan sudah hadir untuk kemudian mencatat pertanian Indonesia dan menjawab isu nasional, isu global yang makin luar biasa. Karena kita akan membuat data statistik sehingga pertanian kita tuh apa-apa datanya diambil based on evidence. Jadi kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak tahu itu pelaku-pelaku pengusaha pertanian, para petani, orang-orang yang berkaitan, stakeholder semuanya ngambil data untuk usahanya, untuk ikhtiarnya, nggak pakai basis data yang kuat. Tapi karena hari ini dikumpulkan oleh BPS Provinsi Jabar, dikumpulkan semua teman-teman dari OPD, laras ya. Insya Allah segala sesuatunya nanti 2023 dan 10 tahun ke depan Indonesia bisa mencatatkan pertanian yang jauh lebih baik karena Anda semuanya. Hatur nuhun. Bapak Ibu yang berbahagia, kita kumpul di sini pasti karena ada sesuatu alasan yang sangat luar biasa besar. Benar apa betul? Kalau boleh dilihatin ya, teman-teman semuanya, kita kumpul di sini karena kita ini menuju satu data pertanian Indonesia. Kenapa kita kumpul di sini? Ini ada nih di buklet Bapak Ibu. Di next kan, sahabat-sahabat semuanya, apa sih? Teman-teman, karena kita dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Dan ini bukan cuman isu yang kayaknya ini hoax terus lagi dibesar-besarkan. Enggak. Ini realitas yang kita punya. Belum lagi ditambah konflik Rusia-Ukraina. Resesinya belum nyampe, tapi krisis pangannya bertambah buruk karena hal tersebut. Next, Kang Awi. Dan kita perlu melihat dinamika yang ada. Kita perlu realitasnya. Katanya fungsi seorang leader adalah mendefinisikan realitas. Leadership itu tentang apa sih? Leadership itu Bapak Ibu adalah tentang mendefinisikan realitas, define reality. Naon saurna Pak, Bu? Waduh, keren bisa. Define reality. Coba colek orang sebelahnya, bilang sama temennya. Ini kan OPD yang berbeda kan? Kita colek orang yang sebelahnya walaupun berbeda, tapi kan satu kota, satu kabupaten. Beres? Besti, colek. Leadership teh. Define reality. Yang itu kok belum. Dengar tuh duaan anu murim, anu bapak-bapak jangan bapak-bapak. So, nah dicolek. Coba jawab, mana ini fasilitator ini Kang Dika? Bilang sama temannya, Besti. Leadership itu mendefinisikan realitas. Plus memberikan harapan. Plus menunjukkan jalan. Kalau yang ada kecer, eta. Bungkus. Kenapa kita kumpul di sini? Karena kita ingin mendefinisikan realitas. Tapi nggak cuma realitas yang kita definisikan. Hari ini tuh kita ingin mendefinisikan realitas, plus kita membangun harapan bahwa kita punya potensi, bahwa kita punya segala sesuatu yang bisa menjadi kekayaan yang bisa kita optimasi. Nggak cuma mendefinisikan realitas. Kalau realitas didefinisiin doang, kita di sini tuh hanya jadi orang-orang yang kemudian ngarasula, realitasnya nggak bagus.
bakalan krisis pangan, bakalan resesi, bakalan gelap, dan itu bukan fungsi dari seorang leaders. Seorang leaders ngeliatin realitas tapi memberikan harapan. Seperti kita lihat tadi, iya ada perang Ukraina, kita ngadapin resesi, kita ngadapin krisis pangan. Terus apa dong yang kita bisa lakukan? Kita bisa lakukan dengan menumbuhkan hope, memberikan realitas ini. Tapi juga jangan cuma ngasih realita, jangan cuma mendefinisikan realitas, memberikan harapan, tunjukin juga jalannya. Jalannya dari apa? Jalannya dari data, base, evidence. Dan itu akan kita buat di tahun depan. Jadi hadirnya Bapak dan Ibu ke sini tuh krusial banget? Jadi Anda tuh sebetulnya di sini tuh orang penting apa penting pisan? Yang menjaga Jawa Barat dari krisis pangan tuh orang-orangnya lagi duduk di sini, lagi ada di ruangan ini. Jadi kalau nanti 2023 supaya pertanian ini berhasil, yang bawa nama teh siapa? BPS Provinsi Jabar atau anak usaha? Semua. Mungkin jasa Anda diingat, mungkin jasa Anda dilupakan, tapi pasti jasa Anda tercatat oleh makhluk Tuhan yang ada di atas sana. Amin. Dan sahabat-sahabat semuanya, ada isu apa sih sebetulnya yang ingin kita hadapi ke depan? Yang pertama, seperti kemarin kita sudah bahas, dan tadi pagi sampai siang tadi kita sudah bahas. Kang Awek, silakan di next. Yang pertama, sahabat-sahabat semuanya, dari 3 isu yang ada, next Kang, adalah ketahanan pangan. Teman-teman, selain ketahanan pangan juga ada kualitas dan keamanan pangan. Selain itu juga ada keberlanjutan. Lihat, 3 hal ini betapa pentingnya, dan segala sesuatunya gak akan bisa tereksekusi, gak akan bisa ditunjukkan jalannya kalau gak ada datanya. Boro-boro ngasih harapan, gimana mau ngasih harapan? Datanya gak ada, maka saking pentingnya data itu, Anda ada di sini. Untuk apa? Untuk 3 hal ini. Jadi Anda teh penting apa penting pisan? Penting banget. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya kayak belum penting. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya dong. Kayak lagi nonton BTS. Guys, leres gak sih Pak, Bu, bahwa setiap kita belajar, ujungnya yang kita harapkan adalah perubahan. Leres tentang ambil leres pisan. Jadi, kenapa kita kumpul ke sini? Sesungguhnya yang kita inginkan adalah perubahan. Betul? Data kita kumpulkan, seluruh organisasi dari lintas organisasi daerah ini dikumpulkan supaya apa? Berkolaborasi dan punya satu kesatuan yang nanti itu hasilnya, outputnya adalah data yang based on evidence. Bapak Ibu, change is the end result of all true learning, saudara. Perubahan adalah akhir tujuan akhir dari setiap pembelajaran. Mau belajarnya 2 hari, mau belajarnya 3 hari, mau belajarnya cuma kultum 30 menit, mau belajarnya online, mau belajarnya offline, sesungguhnya yang dituju adalah perubahan. Kita itu lagi pengen bergeser dari kondisi saat ini disebutkan present state, disebutkan apa Pak Bu? Hoyo nggak geser, kela sekedap. Iya lamun paminya Rio sebagai bahasa Sunda, orang-orang Majalengka, orang-orang Cirebon, Ciamis, understand? Understand? Mana Cirebon? Kuningan. Asli. Ciamis. Karawang, Bekasi, anu perbatasan we nya. Understand with Sundanis Kang? Bekasi? Understand botan? Gak ngerti? Oke, kalau kayak gitu kita pakai bahasa Inggris aja ya. Because some of us come from another planet, such as Bekasi. Gaya pisan. Mendingan pakai bahasa Indonesia atau lebih bahasa Inggris Pak? Bahasa Sunda. Janten, Bapak Ibu, kenapa kita ada di sini? Karena kita pengen bergeser dari present state, dari apa? Ke desire state. Ke apa Pak? Desire state.
diseret-seret. Desire state itu adalah tujuan. Kita pengen ngegeser dari kondisi yang kita punya saat ini ke kondisi yang kita harapkan. Data yang based on evidence yang kita punya yang sebelumnya masih biasa aja, sekarang pengen lebih lengkap, pengen lebih rinci supaya setiap stakeholder yang membutuhkan itu bisa mengeksekusi segala sesuatunya based on data. Belum punya lengkap, pengen lebih detail, lebih lengkap, lebih bagus, lebih aplikatif, lebih based on evidence. Kolaborasi, Pak, Bu, permasalahan Indonesia dari dulu apa sih? Persatuan, kolaborasi, betul nggak? Data yang dimiliki oleh Dinas Pertanian sama data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan untuk dibuat pertanian milenial bisa sama, bisa beda, betul? Kita tuh koordinasi, kolaborasi, itu problem kita. Dan hari ini saya ngelihat ada kumpul di prakarsai oleh BPS Jabar, sahabat-sahabat semuanya punya asa tetap ke HP. Kenapa? Koordinasi itu dimulai dari hari ini, lebih hebat lagi. Amin. Kolaborasi dulu kita biasa aja, sekarang 2023 kolaborasinya harus luar biasa. Ada ketahanan pangan, ada nutrition, ada keberlanjutan yang ingin kita buat. Tapi kunaon sih? Kenapa sih? Kok kita ini kalau pengen berubah dari satu titik kondisi kita sekarang ke kondisi kita masa depan, kadang-kadang tuh hal saya bisa. Cing Bapak Ibu, coba ya Bapak Ibu pengen bertanya, siapa di antara Anda yang ingin hidupnya berubah? Asik, cing itu semangat. Di antara Anda siapa yang hidupnya pengen berubah? Naon anu hoyong diubah? Apa Pak? Hidup. Iya, hidup yang mananya yang ingin diubah teh? Istri dirubah. Coba mainnya minta 1-2 orang gitu. Ada yang di thank you. Mana. Kita siapin hadiah buat orang yang aktif. Ayo. Tuh, Masya Allah, Akang Kasep itu luar biasa. Dari mana Kang? Nama siapa? Dari mana? Kang, tolong angkat tangan lagi supaya bisa kelihatan sama panitia. Ya, betul, di depan. Yes. So, Siap, Kang Hari. nuhun. Nami Kang Gilang, Kang Gilang dari Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik, luar biasa. Ini orang-orang hebat berasal dari Tasik ya. Kang Gilang, apa sih yang pengen dirubah, yang pengen diubah dari hidup Kang Gilang? Ingin dirubah, lebih bisa berilmu, banyak bermanfaat bagi orang lain, bisa memberikan warna bagi lingkungan, Masya Allah. bisa memberikan impact yang lebih baik. Allah ya Karim. Tepuk tangan dulu atau buat Kang Gilang. Oke, Kang Gilang positif. Kang Gilang positif melihat perubahan itu bisa diwujudkan? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Hadiah dulu dong buat Hadiah Kang dulu Gilang. dong. Siapin. Tuh Kang Gilang, jual deh hadiah. Satu orang lagi dong, satu orang lagi. Akang dari Bekasi. Silakan Kang. Nama Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Hendra Wijaya dari Kota Bekasi. Makanya saya nggak bisa bahasa Sunda karena tinggal di Jakarta. Oke. Mohon maaf ya. Gak apa-apa Kang Hendra, it's okay banget. Kang Hen, Ya, apa hidup yang kayak gimana sih yang pengen diubah? saya hidup saya tadi pengen bermanfaat untuk orang lain. Tadi sudah disebutkan oleh yang sebelumnya. Alhamdulillah. Bagi saya dan juga bagi orang lain. Siap. Kemudian hidup saya juga pengen berubah, baik dari akhlaknya. Masya Allah. Akhlak saya yang sebelumnya biasa-biasa aja atau masih kurang menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Nuhun, makasih Kang Hen. Makasih. Teman-teman, Tolong ya hadiahnya. hadiah. Wow. Ini baru dari HCR, belum dari BPS Jabar loh Pak. Buat ayah kulkas kuat pantau BPS luar biasa. Bapak Ibu lihat ya, ada yang ingin berubah dan semua orang rata-rata pengen berubah, betul? Tapi setelah banyak pembelajaran diikuti yang katanya tadi setiap pembelajaran itu ujungnya perubahan, kunaon Kang Hari aku mau belajarnya itu berubah-berubah. Check this one out Pak Bu. Ternyata kalau kita pengen berubah nih dari kondisi akhlak yang sekarang kita punya pengen jauh lebih baik, infak yang kita punya pengen jauh lebih baik, kebermanfaatan yang kita punya kata Kang Gilang sekarang pengen jadi jauh lebih baik.
Kenapa ya? Kayaknya perubahannya biasa-biasa aja gitu, nggak signifikan. Ternyata the problem, masalahnya itu adalah kita belum memahami ada satu hal yang bisa dijadikan satu acuan. Apaan itu? Yang namanya pola perubahan. Namanya apa Bapak Ibu? Pola perubahan. Pola perubahan ini tuh bilang kalau kita mau tahu kalau kita mau hidupnya berubah, maka langkah yang pertama kita perlu tahu perubahan yang ingin kita ubah itu ada di level mana dari 7 level yang ada di pola perubahan ini. Level yang bawah ini adalah environment. Nah, soalnya Pak Bu, lingkungan. Level yang di atasnya Bapak Ibu ini adalah behavior. Apaan Pak Bu? Behavior, sikap, perilaku, akhlak. Yang selanjutnya adalah skills, kemampuan harus diubah kalau hidup kita pengen berubah. Lantas apalagi yang perlu kita ubah adalah belief, keyakinan dalam diri penting untuk kita ubah. Terus apalagi values yang kita punya perlu kita ketahui, value, nilai diri. Terus apaan? Identity Pak, identitas yang kita kelak sematkan ke dalam diri ini penting banget kita ketahui. Dan yang terakhir adalah spiritualitas. Ini yang bilang bukan orang yang punya agama Bapak Ibu, bukan spiritualis. Spiritual artinya bukan religiusitas tapi pemaknaan. Tapi mari kita lihat nanti sedikit demi sedikit. Langkah pertama kata si Robert Dills tentang materi ini. Kalau kita pengen berubah, Bapak Ibu, kalau kita pengen berubah, maka kita perlu cari tahu di mana level yang ingin kita ubah. Levelnya di mana? Apakah di behavior, apakah di skills, apakah di belief, ataukah di identity, atau levelnya di environment? Pembaturannya toksik KB, kudu ganti, pindah kira dinas lain. Masalahnya di environment. Oh, udah tahu masalahnya di environment. Bapak Ibu, di yang hukum kedua bilang kalau kita udah tahu mana level yang ingin kita ubah, kita perlu mengubahnya dari level tersebut ke atas. Jadi kalau masalahnya di behavior, kebiasaan, kelakuan, akhlak, diubahnya dari mana Bapak Ibu? Dari behavior ke atas. Bungkus? Sip. Saya tuh nanti akan ngomongin tentang kolaborasi kenapa jadi masalah ya. Sekarang teorinya dulu. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita udah tahu apa yang perlu kita ubah, kita perlu paham ternyata mengubah dari atas ke bawah jauh lebih mudah dibanding dari mengubah dari bawah ke atas. Kalau yang atasnya bagus, yang atas oke, ke bawah otomatis oke. Contoh sekarang, contoh. Bapak Ibu, normal nggak sih kalau ada seseorang yang kita sayangi, terus punya kebiasaan merokok, terus kita pengen banget kebiasaan merokok nanti rada dikurangi. Normal nggak? Normal nggak? Kenapa kita bilang kayak gitu? Biar sehat, karena kita sayang sama dia. Cocok, ya. Sekarang nih contoh. Bu, siapa yang suaminya perokok? Bu, ada? Ibu, nggak apa-apa dijadiin contoh. Ridho ikhlas, dapat hadiah loh. Dan contohnya nggak akan dijelekin, apalagi jadi ghibah ke suami. Enggak. Ibu, Bu Popi, dari mana Bu Popi? Dari Bandung. Itu kota Bandung, Ibu. Dari provinsi. Oh, ibu itu dari provinsi. Bu Popi, guys, suaminya ngerokok. Bu Popi pengen banget suaminya teh mengurangi kadar rokoknya. Jadi sebab kan ini ngejelengin dia habis cenah. Dicari uskeun di payunan 200 orang. Bu Popi pengen banget suaminya ngurangin rokok. Kita lihat dulu nih, Bu Popi udah belajar pola perubahan.
Ya, Bu Popi udah belajar pola perubahan. Bu Popi lihat dulu pertama, ini ngerokok ada di level mana masalahnya. Cing, Bapak Ibu, ngerokoknya ada di level mana sih problemnya? Cocok. Minta clickers tuh. Di mana Bu? Pak? Behavior. Di kebiasaan. Oke. Kita udah tahu nih, ngerokok ini ada masalahnya di level behavior, di level kebiasaan. Maka Bu Popi ini berpikir, oh kalau permasalahannya di level behavior, maka memperbaikinya dari level behavior atas dong. Betul? Cek Bu Popi deh, kasih Beb. Beb, Cing atau kalau pengen ngerokok, jangan ngerokok. Terus gimana? Ngemut permen atuh. Si Bebek nanti nurut Pak, manut dia pengen ngerokok, dia ngemut permen. Sebulan kemudian ditanya sama Bu Popi, gimana rokoknya udah berkurang? Anggar we. Malihat Pak, ayeuna kagungan diabetes gara-gara ngerokok. Kata Bu Popi nih, aduh behavior dilawan behavior teu nyambung. Maka Bu Popi pakai kadar dosis yang lebih tinggi. Beb, kalau sama permen nggak nyambung, cobain setiap mulutnya asem, cobain ngarujak. Dan si Bebek tanya, Bu Popi nurut. Unggal asem mulutnya Pak, ngerujak. Tiap asem ngerujak, tiap asem ngerujak. Seminggu kemudian Bu Popi melihat perubahan dari tubuhnya si Bebek. Asal lebih langsing kayak nama Pak. Kumaha teu langsing mencret. Ngerokoknya gimana? Angger we. Penonton. Lihat. Kalau kita pikir problemnya adalah behavior, lantas kita perbaiki pakai behavior, tapi si behavior ngerokoknya nggak berubah, bisa jadi masalahnya itu bukan di behavior. Bungkus. Bisa jadi masalahnya bukan behavior. Bisa jadi masalahnya adalah di beliefnya si Bebek yang bilang, "Dagu kumaha mah, abis makan, kumaha abis rehat jadi teman-teman, abis makan nggak ngerokok, kumaha dah rasa, wis mangan orang udut asem, wis mangan orang udut asem." Kalau kita lihat masalahnya ada di mana tuh? Behavior? Di mana? Belief. Cakep. Masalahnya ada di belief. Masalahnya ada di belief, diperbaiki pakai permen. Hei, nyambung tuh. Kalau masalahnya ada di belief, diperbaikinya pakai apa? Belief ke atas, cocok bu, cakep, hadiah pisan. Halo. Tapi dari pemerintah kita juga udah ngasih belief di rokoknya kan? Merokok dapat mengganggu kesehatan, janin, jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Efek deh. Ngerokok, ngerokok mah segut, santai. Kita yang nggak ngerokok jadi, yang ngerokok, biasa aja. Penonton. Kalau kita udah benerin beliefnya, ternyata kejadiannya masih sama, tetap merokok, berarti masalahnya bukan di belief. Bu Popi teh langsung ngesensus si bapak, Pak. Dari kapan sih ngerokoknya meni susah banget ya nguranginnya? Dari SMP mah. Dulu teh aku nggak mau ngerokok, tapi setiap aku nggak mau ngerokok, teman-teman tuh selalu bilang, bencong kamu nggak ngerokok, bencong kamu nggak ngerokok. Halo, disebut bencong. Ketika aku ngerokok aku nggak suka batuk-batuk. Tapi teman-teman teh bilang, calon lelaki. Gagah maneh teh luar biasa. Lanjut ke. Halo. Halo. Aduh, ini para kepala dinas. Guys, ternyata udah digituin tuh. Kamu mau bencong, kamu teh laki-laki. Yang ditembak teh apa? Yang ditembaknya identitas. Yang ditembaknya adalah Bapak Ibu sekarang kalau melihat iklan rokok kelihatan rokoknya barang sebatang. Kelihatan kan? Yang dilihatin apa Pak? Laki-laki datang ke hutan, balap lari sama macan kumbang, laras Pak. Yang menang siapa? Laki-laki. Itu iklan lagi pengen ngasih tahu Pak. Terus ke ngerokok, ngerokok teh sehat buat rumah. Ngerokok teh sehat buat lari. Jadi aja makin sehat. Yang dilihatin apa? Yang dilihatin di iklan rokok adalah setiap mobil jelek, motor rusak, kalau dikontrak karek ku anjeuna
keluar di bengkelnya, jangan mobil lu, motor yang custom, gagah yang ini. Iklan itu pengen ngomong, si perokok teh kreatif, mun hoyong kreatif, maka Rokok. Lanjut. identitas lagi yang ditembak. Turun dari mobilnya, yang nyamperin siapa? Yang nyamperin. Turun dari mobil, disamperin Pak. Yang disamperin dia. Siapa yang nyamperin? SPG. Wanita cantik. Iklan itu Pak, Bapak kayak Renal Kasali dari sini, Masya Allah. Si iklan rokok itu pengen bilang, hei, seabstrak apapun wajahmu rokok, kalau kamu merokok insya Allah laku. Bu Bobi, atak suaminya naruh mana makin sedut. Keluar dari pesta, di pesta dia jadi center of attention, betul? Keluar dari pesta tangannya kayak gini, set, nemplok burung elang di sini, betul? Itu tuh pengen ngasih tahu perokok itu bisa menaklukkan hewan liar sekalipun, apalagi cuma istri di rumah. Aduh. Wah, dikeprokan deh. Anu keprokan tarik kata perokok pasti. Guys, halo. Halo. Yang dikejar sama iklan, yang diulang-ulang sama temennya dari kecil adalah identitas. Identitasnya melekat sedemikian kuat, pengen diubah pakai permen, ngefek kedahna. Seharusnya kalau identitasnya jadi pengen diubah, yang diubah dari Spiritual. identitas ke atas. Bu Popi, saran saya, Bu Popi buat voice note, di record, terus bilang sama si ayah, ayah itu adalah laki-laki yang aku bersyukur banget menikahi ayah sekian puluh tahun lalu. Ayah itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab untuk aku dan pendidikan anak-anak. Ya, saya itu beruntung banget punya ayah. Anak-anak beruntung banget punya ayah. Identitas tuh, beruntung, laki-laki tanggung jawab, keren dan lain sebagainya. Ayah, please jangan cepat mati. Di voice record, abis ngomong kayak gitu si ayah ngerokok? Ngerokok. Ya ngerokok atau bilang masa cuma sekali ngomong langsung bebas kan? Enggak. Kalau mati Ya, korek. setiap ayah mau ngerokok, ayah setel voice note ini. Si ayah teh nurut, ceklek, unggal hoyong ngerokok di kupingkeun. Seminggu kemudian ibu ganti lagi voice note-nya. Set, pakai yang baru. 2 minggu kemudian, Ringtone. si ayah ganti handphone. Halo. Aduh. Guys, halo. Siapa yang pengen mengurangi kebiasaan rokoknya, Pak? Dada ayah. Aduh, rokok mah santai weh. Yang nggak ngerokok weh, wah saya pengen begini begitu. Bu, silakan ikhtiarkan segala optimasi untuk bisa dioptimalkan. Tapi kalau si bapak merokok itu karena sudah sampai di level spiritual. Pasrah. Habis makan keluar, kamu sholat di musola bari jeung tos sholat nyesep, dinyalain rokoknya terus ngelihat perkampungan Bandung, Cikapundung dan lain sebagainya. Ketika itu rokok dihisap, dikeluarkan asapnya dan kemudian si bapak merasa menyatu dengan alam. Angin menerpa tubuhnya, menyatu dengan segala hal yang kaitannya luar biasa banget. Itu mah udah nggak bisa diapa-apain. Weh. Doain aja dan nggak setiap merokok juga pondok umur. Seueur merokok banyak umur. Leres. Aduh Kang Hari nggak menangkeun eta. Penonton. Maksud saya ngambil case yang barusan. Betapa kita sering salah menangani masalah karena pemetaannya salah. Kita pengen berubahnya di mana, yang diperbaikinya apa? Ketika kita pengen, Kang Hari saya pengen sodako jadi jauh lebih besar. Kang Hari saya pengen akhlak saya jadi jauh lebih baik. Seperti 2 orang tadi yang berbicara. Lihat, sodako itu ada di mana? Ada di behavior kan? Atau jangan-jangan sodako itu ada di values. Mungkin ada nilai diri Anda yang senantiasa ingin menolong orang lain. Atau jangan-jangan sodako itu adanya di identitas.
Karena setiap tangan di atas jauh lebih baik dibanding tangan di bawah. Itu kan lagi pengen ngebenahi identitas. Laras atau laras? Ketika identitas itu melekat, maka dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dia akan tetap bersedekah. Kenapa? Karena bukan behaviornya yang diperbaiki, tapi identitasnya yang diperbaiki. Bungkus? Keren apa keren banget? Masalah kita, gengs, kita lihat. Masalah kita teh sedikit-sedikit bilang, oh ini masalahnya di skill. Petani milenial kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Oh masalahnya di skills, training kan, keluarkan anggaran jutaan, ratusan juta, miliaran. Keluar dari training, dong. Ilmunya banyak tapi actionnya nggak ada. Kenapa? Karena bisa jadi problemnya bukan skills. Bisa jadi problemnya belief. Kebetulan orang mangges jualan online, aing main sawah kene di rumah kene. Kapan panennya, kapan jadi duitnya, hararese. Selesai itu skills yang dikasih terbenam oleh belief yang dia punya yang gak empower. Jangan-jangan masalahnya di identitas. Ada aku mah apa, cuma seorang petani. Jauh dari teman saya yang bisnis apa, ngelakuin apa. Da aku mah apa atuh, Pak. Itu cukup untuk menahan setiap skills yang kita kasih kepada siapapun, dimanapun, sehingga skillsnya jadi nggak berguna. Kenapa? Karena identitasnya memenjarakan dia. Bungkus. Bapak Ibu, belajar tentang skills baru saya. Bagus? Belajar tentang skills baru itu berarti kita nambahin kapabilitas. Nambahin apa Pak, Bu? Tapi kadang-kadang masalahnya bukan di kapabilitas. Kadang-kadang bahkan seringkali masalahnya ada di kapasitas. Laras atau laras? Permasalahan kita ini petani yang gak punya kapabilitas atau petani yang tidak punya kapasitas? Permasalahan kita ini organisasi yang tidak punya kapabilitas atau organisasi yang gak punya kapasitas? Bu, Pak, ini analogi lagi nih, gelas. Ini mungkin kontennya 150 ml. Gelas ini teh kita. Setiap kita pengen minum, diisikan air. Airnya bisa ganti, air bening, air jeruk, air kopi, air apapun. Konten isi dari gelas ini namanya kapabilitas. Namanya apa? Kapabilitas. Saking sayangnya pemerintah sama Anda, Pemprov sama Anda, saking sayangnya BPS sama Anda, hari ini dikumpulkan BPS, Pemprov, teman-teman semuanya dari organisasi dan organisasi Anda menyiapkan air 600 ml. Semuanya 2 hari ini dikasihkan Pak kepada Anda. Apa yang kemudian terjadi? Luber. Dan ini bukan terjadi cuma 2 hari ini aja, betul? Sering kita lihat ada tulisan kalau akhir tahun judulnya capacity building. Terus Pak? Capacity building ini berarti lagi ngebangun apa? Membangun kapasitas. Yang diajarin apa? Outbound. Outbound. Cindekul. Disebutkan apa? Capacity building. Halo. Permasalahan kita lebih sering bukan di kapabilitas, tapi di siapa yang pengen hidupnya berubah. Siap untuk ngegedein kapabilitas? Siap untuk membesarkan kapasitas? Kapasitas gelas kayak gini digedeinnya kayak gimana Pak? Dibesarkannya kayak gimana Bu? Dipanasin supaya meleleh jadi lebar. Kalau enggak dipecah, crack, nanti disambungin. Kalau ini diri kita dipanasin, di-cracking, enak apa enak? Enak apa enggak? Enggak coy. Tapi suatu saat kita ngasih wadah ini, kita punya wadah jadi lebih gede. Rezeki yang ketampung lebih besar. Bungkus. Rahman dan Rohimnya Allah makin kerasa. Kenapa? Karena kapasitasnya makin gede. Bungkus.
2 hari ini dikumpulin so cindekul cali ningali ka payun saking ketinggalina ka payun muka laptop live anger lu ditinggalin sama eta yang dilihatnya mah itu. Guys, 2 hari kayak gini duduk nyaman nggak? Kadang-kadang cangkel berat, tapi udah kayak gitu kadang-kadang Allah pengen naikin kapasitas kita, betul? Saya yakin organisasi Anda tuh udah punya banyak kerjaan, betul Pak? Leres tuh? Ayeuna teh murah ke tahun 10 di akhiran tahun yang 2000 yang akhirnya itu 3 akan ada kemudian survei atau data atau penelitian tentang pertanian. Tambahin kerjaan nggak Pak? Nambahin kerjaan nggak? Kerjaan Anda udah banyak. Sekarang ada lagi sensus pertanian, bagi sibuk deh, tapi sing ikhlas. Kenapa? Karena kayak gitulah kita di cracking kondisinya. Nggak enak, tapi insya Allah makin lama wadah kita teh makin besar. Siapa yang pengen rezekinya bertambah? Rezeki mah dari dulu segitu-gitu juga dikasihnya. Tapi jangan-jangan banyak yang kebuang karena wadah kita nggak cukup besar menampung. Bungkus? Tolong colek orang sebelahnya, bilang sama temennya, woi bangun, bilang sama temennya, boga heula, hei. Bilang, bener oge-nya, so. Nyarios, karena anak besti, bener juga ya. Yang kita pelajari bukan cuma kapabilitas. Bilang bukan cuma kapabilitas. Tapi yang kita lagi pelajari adalah kapasitas. Oleh karena itu, mulai hari ini, hayu naikkan, bersihkan kapasitas anu di kagungan kurang. Nah, terus dengerin jawabannya. Siapa yang pengen rezekinya makin besar? Besarin apa Pak? Besarin kapasitas. Setuju? Dan besarin kapasitas nyaman apa enggak? Enggak, besarin kapasitas itu enggak nyaman. Tapi Pak, Bu, saya sebagai masyarakat awam nih yang cuma tahu makan dari hasil pertanian, saya, anak-anak saya, keluarga saya, teman-teman saya dan keluarganya butuh banget data yang nanti dihasilkan dari survei Anda. Teman-teman, dan sekarang kita nggak duduk sendirian, benar nggak? Ini kita kolaborasi nih sekarang. Sekarang saya tanya, kolaborasi itu problemnya di mana sih? Di lingkungan, behavior, di skills, belief, values, identity, apa spiritualitas? Ayo, kolaborasi masalahnya ada di mana coba? Cakep. Kolaborasi seringkali masalahnya di value-nya beda Kang Hadi. Yang satu value-nya apaan? Dinas pertanian, yang satu dinas perhutanan, yang satu perikanan dan kelautan, value-nya beda-beda. Dan sekarang nih value-nya disamain sama Pak Presiden. Terus jangan naon, jangan berakhlak. Kadang-kadang kolaborasi teh naon masalahnya identitas. Pak aing, gua lebih keren dibanding Yeng. Yang tahu pertanian, dinas pertanian, perhutani tahu apa? Perikanan kan nggak cicingnya di laut, yang ibu. Identitas yang sering jadi permasalahan kita, makanya kita enggan berkolaborasi. Sekarang sama Pak Presiden disamain berorientasi kepada pelayanan. Keren apa keren banget? Sorry, bangga melayani bangsa identitasnya. Keren apa keren banget? Jadi sebetulnya kolaborasi itu masalahnya bisa di banyak hal, bukan skills. Skills kolaborasi guys apa Bapak Ibu? Nih skills kolaborasi, Pak Bu. Sekarang ini datang Kepala Dinas OPD Pertanian Provinsi Jawa Barat, Kepala BPS Kabupaten Kota, Kepala Dinas OPD Kabupaten Kota Pertanian Sejabar.
Ketua Pelaksana ST 2023, Ketua Agro, BPS Provinsi, dan semuanya pada kumpul, betul? Pak, itu yang Anda temui saat ini, itu tuh orang-orang baru, betul nggak Pak? Kadang-kadang orang-orang baru, kadang-kadang teman lama. Tapi, kalau ada formasi baru, apakah bisa langsung jalan? Ketika ada forming baru, apakah bisa langsung performing? Biasa tuh, Pak, ribut heula, sok ribut jadi. Ada perbedaan sudut pandang dulu, betul nggak? Dan itu teh normal. Makanya kalau habis forming kayak gini, Bapak Ibu, selalu ada yang namanya storming. Selalu ada badai dulu, selalu ada dordan gelap heula karena perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, perbedaan basis data. Leres? Tapi kalau habis storming, selalu ada yang namanya norming. Dinormalkan, diberikan nilai-nilai, diberikan value yang sama. Setelah norming, baru performing. Setelah performing nanti berubah lagi, ada forming baru lagi. Selalu kayak gitu. Yang orang-orang Indonesia kemudian berusaha untuk hindari adalah nggak usah storming lah, langsung we ke performing. Makanya perform nanti perform. Kenapa? Mainnya jadi persepsi, mainnya jadi asumsi, datanya nggak based on evidence. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini dikumpulin bukan cuma untuk mendengarkan, tapi saya harapkan juga untuk storming, supaya nanti bisa dinormingkan. Setelah norming, dikasih nilai-nilai, dikasih value, dikasih belief, dikasih persatuan dan kesatuan, dipupuk, baru kita perform. Halo? Kang Hari, aku mah udah tahu itu mah, ilmu itu mah. Kalau sudah tahu, ini berarti masuknya ke skills. Tapi kenapa ya tetap kolaborasi teh hararese? Bisa jadi masalahnya bukan di skills, bisa jadi masalahnya di belief, bisa jadi masalahnya di value. Aku mah cinta damai kan, nggak suka ribut-ribut, kewe nampi. Komo nyarios ko senior, komo bareng ngomong nanti bareng aku yang lebih lama bekerja di sini. Geus belum. Parem. Gimana mau kolaborasi, inovasi? Nggak ada. Bapak Ibu, saya ngajak, yuk hari ini kolaborasi jangan berhenti di meja ini. Setuju? Tapi nanti di setiap kota dan kabupaten Anda kolaborasinya dilanjutin. Siap? Are you ready? Tapi kolaborasi kadang-kadang permasalahannya di atas pemaknaan. Di sini terkudu kolaborasi oke itu penanaun itu masalah. Petani kita mah petani yang kuat dibesarkan oleh masalah. Mungkinan lebih ke ayeuna masalah. Bapak Ibu, hukum ketiga dari NLL ini, hukum yang ketiga. Masih ingat hukum yang pertama? Hukum yang pertama, kalau kita mau memecahkan masalah, lihat dia ada di level mana. Bungkus. Hukum yang kedua, kalau kita mau menyelesaikan masalah, perbaiki dari level tersebut ke atas. Mantap. Hukum ketiga Pak, Bu, kalau yang atasnya bagus, ke bawahnya ngikutin bagus. Contoh, untuk ini contohnya ada receh deui ya. Bapak Ibu kantos WFH, pernah WFH? Enak apa enggak? Enggak. Majar teh, kalau dulu kita WFH kayaknya teh enak ya Pak Bu. Saya mau pengen nih kayak pengusaha, kayaknya dari rumah kontrol bisnis hebat. Saya mau beli ke kantor, tiap pagi pulang sore kadang-kadang lembur, capek. Ketika WFH, zoom in, zoom out, the bobo tuh bisa. Wah terus capek, sahabat-sahabat semuanya. Kenapa capek? Karena kerjaan kantor sama kerjaan rumah nyambung, betul? Kagak ada istirahatnya. Saya dulu WFH juga.
Training online semuanya, nggak ada yang offline. WFH, dan di WFH saya kebagian ngepel. Pak, Bu, ngepel. Enak nggak? Saya mah nggak suka ngepel teteh. Ngepel teh kudu jongkok-jongkok cara rangkeul. Saat gil Pak, 102 kilo nih saya berat badan, jongkok-jongkok luar biasa. Jorok, meskipun istri saya udah beliin alat, tinggal digini aja nih Kang Hari, nanti airnya keluar sendiri. Kagak ada, tetap aja diperes. Ngepel itu nggak laki banget Pak. Kurang jantan. Rokok nggak? Ya, Nggak laki. Halo. Pertanyaan saya nih, saya ngepel nggak? Ngepel nggak? Siapin hadiah, siapin hadiah. Kenapa saya ngepel? Siapa yang bilang takut istri? Bapak yang bilang takut istri? Aduh. Bapak bener banget. Hadiah. Masya Allah. Kita bisa senasib gitu. Istrinya sebelah ya. Hadiah, ketika hadiah. Ya. Waduh, Pak dapat paus dari HCR Pak. Gara-gara ngomong takut istri, lumayan kangen laptop Pak. Masya Allah. Gengs, bener loh. Saya ngepel. Kenapa? Karena saya takut istri. Cek istri teh, hei Kang Hari, aku tuh udah nyuci, aku tuh udah ngurus budak. Sinyal tuh jadi ayah. PR aku dikerjain. Cepira ngepel menit beres. Tidur di luar. Tidur di mana Beb? Hari sore tutup. Jadi saya ngepel demi keamanan dan kenyamanan. Tapi kinten-kinten kira-kira ngepelnya berkualitas nggak Pak? Enggak. Enggak, yang penting kelihatan basah dikit udah beres. Tapi kan ternyata WFH panjang Pak. Aya PSBB, aya PPKM level 1, level 2, level 4, ketiga sebelah. Saya jadi mikir, ini kalau saya gini terus nih, ini rumah bisa kacau balau. Maka dengan pikiran sadar, saya ganti pemaknaan ini. Dicoret dari benak dan pikiran saya. Pak, Bu, tetap ari pada melana nama ngepel. Tapi yang saya ganti adalah pemaknaan. Saya maknai ngepel itu dengan pemaknaan yang baru. Rumah lebih bersih jika dibandingkan dibersihkan oleh pembantu. Kan saya teh pembantu 7. Dan kita bumi teh sarang Haris teh tebenten. Kami miniatur Haris sama bumi udah tanya. Rumahnya lebih bersih kalau dibersihin sama saya dibanding dibersihin sama pembantu. Kang Hari emang kenapa sih punya rumah lebih bersih? Penting buat Kang Hari supaya pada saat anak-anak dulu nggak boleh keluar, dia bisa tetap puas main di rumah. Setuju ya? Di rumah. Emang kenapa sih kalau anak-anak puas main di rumah itu penting buat Kang Hari? Teman-teman semuanya, karena ketika mereka puas main di rumah, berarti tumbuh kembang mereka meskipun nggak sekolah, nggak keluar, tetap optimal. Ibu lihat ini dari ngepel jadi tumbuh kembang. Pak, kenapa sih penting buat Kang Hari ngelihat anak tumbuh kembang optimal? Karena kalau anak tumbuh kembangnya optimal, berarti saya lagi sedang menjadi ayah yang amanah. Gara-gara ngepel. Kenapa jadi ayah yang amanah itu penting buat Kang Hari? Karena saya kalau jadi ayah yang amanah, mugi-mugi we Allah ridho ka abdi. Istri 2. Allah ridho. Hei penonton, ngepelna serius tuh nu beureum. Serius apa serius banget? Lebih serius mana sama yang biru? Yang merah lebih serius. Bapak kebayang nggak kalau di sebelah sana agak ke pojok bawah, agak kotor, apa yang saya lakukan? Jongkok Pak, bagian zikir subhanallah. Kenapa saya melakukan ini? Why? Kunaon? Kenapa? Ridho. Karena, ridho Allah. Karena pada saat itu saya buat ngepel sebagai sarana saya mencari. Serius ngepelnya? Serius lah dilihatin sama Allah. Saya lagi mencari doa Allah ngepel
oke pada jam zikir, pada jam sholawatan, masya Allah, kebarokah. Habis ngepel beres, sesaat sebelum online kelas dimulai, Mariam anak saya dulu 1,5 tahun makan coklatnya jatuh, dia jalan-jalan. Keinjak. Si horeng teh jantan kotor deui Pak. Kalau itu bahasa Sunda wae. Si lantai itu jadi kotor lagi Pak. Apa yang saya lakukan sama Mariam? Jongkok. Apa yang saya lakukan sama Mariam? Ngajak ngepel, masya Allah. Ini hadiahnya tolong cepet nih, hadiahnya cepet ya. Beng-beng, Toblerone, Silver Queen. Ngajak ngepel, sip. Apa yang saya lakukan sama Mariam? Cium Ibunya. disindrek, namanya zaman kita, zaman baheula disindrek mah. Ini pemaknaannya udah yang merah nih ya, jadi pemaknaannya udah bagus nih. Apa yang saya lakukan sama Mariam? Apa Bu? Menasehati. Mariam yang baik, anak Papa, pantaskan diri kamu jadi anak seorang Regina. Itu. Sebaliknya kamu bilang, setahun setengah. Bapak aku kenapa cina gitu? Apa yang saya lakukan Bu? Thank you Bu, menasehati itu dapat coklat. Apa Pak yang saya lakukan Bu? Digendong, bener dong, digendong. Dia digendong. Pak, diapain Pak? Gitu zaman kita banget. Tanya saking punya si Bapak. Mariam, coklatnya jatuh. Belum 5 menit, telak. Thank you Pak, makasih. Guys, betul kata Ibu. Mana kata Ibu? Pak, digendong. Mariam sayang, ini udah Papa bersih banget loh. Yang ini kotor lagi nih kena coklat. Yuk, Papa gendong, kita cuci kakinya. Digendong, dicuci kakinya, pulangin ke situ, sebentar lagi mau online, bantuin Papa ya. Ngepel, betul kata Bapak. Saya bisa-bisa ada anak 1,5 tahun. Ketika saya sama Mariam lagi ngepel, gengs, istri saya datang habis belanja ke tukang sayur yang di depan. Ngelihat saya, terus dia nanya, Kang Hari, lagi apa? Lagi ngapain? Saya jawab apa ke istri saya? Ya Allah. Kamu nggak lihat? Kamu nggak lihat? Ada barangkali dia bilang, ada lagi ngapain? Saya bilang, kamu nanya. Gondok ya. Ketika istri saya nanya, saya jawab apa? Lagi memberikan pelajaran kepada Maria. Wah, si Bapak mulai keren bisa jadi seorang ayah. Lagi ngapain? Saya bilang apa? Kasih budak. Lagi menjadi ayah amanah. Lagi mencari ridho Allah, Gusti wilayah surga yang boleh dibilang. Beda orang Cirebon dan sekitarnya di Jawa Tengah. Keturunan Walimah luar biasa. Tadi lagi ngapain? Terus saya tanya, lagi mencari ridho Allah. Pak, Bu, family Taros, kalau kita ditanya sama seorang lagi ngapain, jawab dengan apa yang bisa dia lihat. Lagi ngepel sayang, tadi udah bersih, tapi ini Mariam jatuh coklatnya, potong lagi dibersihin. Nah, harus panjang-panjang jawabannya. Dan gak setiap orang butuh penjelasan kita. Saya lagi ngapain? Lagi ngepel karena menurut aku rumah tuh lebih bersih ya dibanding membersihkan aku Bandung, sehingga anak-anakku bisa puas main.